Penyembuh yang terluka, the wounded healer. Apakah saudara pernah terluka? Sudah pasti. Apakah saya pernah terluka? Sering. Setiap orang pasti memiliki luka-luka dalam dirinya, baik fisik, mental, maupun batin. Kita terluka karena sikap dan perbuatan kita sendiri. Kita terluka karena sikap dan perbuatan orang lain. Kita terluka karena situasi dan kondisi keluarga, karena kondisi pekerjaan, atau karena kondisi dunia di sekitar kita. Berbagai problematika kehidupan yang di luar kontrol kita bisa mengakibatkan luka yang sangat menyakitkan. Termasuk pandemi COVID-19 telah menorehkan banyak luka dalam diri banyak orang. Banyak orang yang kehilangan orang yang dikasihinya, sehingga mereka terluka. Tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan. Sebagian harus merelakan usahanya tutup karena tidak mampu lagi memenuhi biaya operasional. Keadaan ekonomi yang jauh berbeda dibandingkan dengan sebelum pandemi, dengan keadaan sekarang mengakibatkan rasa frustrasi, kekesalan, kehilangan semangat, bahkan tidak sedikit yang kehilangan pengharapan. Satu masalah bisa menimbulkan masalah yang lain. Satu luka bisa menimbulkan luka-luka yang lain. Jadi ada efek domino. Ini semua mengakibatkan luka-luka yang tak terungkapkan, dan ini sangat menyakitkan. Namun itulah kenyataan hidup. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kita menyikapi luka-luka yang kita alami? Jika saudara mampu mengatasinya, pengalaman saudara bisa menjadi inspirasi yang sangat berharga bagi orang lain. Bagi saudara yang masih bergumul dan masih mencari cara untuk mengatasi, untuk menyembuhkan luka yang saudara alami, mungkin video motivasi ini bisa menjadi bantuan yang berharga. Salah seorang hamba Tuhan yang paling mendalami dan membahas masalah luka dalam diri seseorang bernama Henry J. Nouwen. Dia adalah seorang pastor dan penulis terkenal kelahiran Belanda. Salah satu tulisannya yang sangat terkenal di seluruh dunia berjudul The Wounded Healer, yang artinya penyembuh yang terluka. Nouwen mengatakan, setiap kali kita mengalami kehilangan atau kekecewaan, ada berbagai pilihan yang hadir di depan kita. Kita bisa memilih untuk menjadikan kehilangan atau kekecewaan itu sebagai alasan untuk marah, untuk benci, frustrasi, dendam, dan benar-benar terluka. Atau kita juga bisa menjadikannya sebagai kesempatan dan jalan untuk belajar dan melihat dimensi kehidupan yang baru, yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih bermakna. Menurut Nouwen, tidak ada yang dapat menghindar dari luka-luka kehidupan. Kita adalah umat yang terluka, secara fisik, emosi, mental, dan spiritual. Karena itu, pertanyaan utama bukanlah bagaimana kita menyembunyikan luka-luka itu sehingga kita tidak akan malu karenanya. Melainkan pertanyaan utama adalah bagaimana kita menggunakan kondisi keterlukaan kita itu menjadi pelayanan bagi orang lain. Jika berkaca dari pernyataan Nouwen ini, luka-luka yang kita alami tidak selamanya buruk. Sebaliknya, jika kita memiliki sikap dan pendekatan yang baik, benar, dan tepat, luka-luka yang kita miliki bisa menjadi sumber kesembuhan dan pemulihan bagi diri kita sendiri
dan bagi orang lain. Luka kita itu bisa menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Benar, dalam sejarah gereja dan dalam sejarah dunia, orang-orang yang mampu menyembuhkan secara luar biasa adalah orang-orang yang dalam hidupnya sudah terluka. Luka itu tidak selalu diungkapkan, tetapi sejarah mencatatnya. Martin Luther King Jr., seorang pendeta muda yang berjuang menentang ras diskriminasi di Amerika Serikat di tahun 1960-an, adalah orang yang terluka, sangat terluka. Tetapi dia benar-benar mampu mentransformasikan luka dan pengalaman pahitnya menjadi kekuatan untuk berjuang dan membebaskan bangsanya dari ras diskriminasi. Dia memang mati tertembak pada tanggal 4 April 1968 di Memphis, Tennessee. Dia terluka, benar-benar terluka, tetapi dia juga menyembuhkan. Ingwer Ludwig Nommensen, yang dikenal sebagai rasul bagi orang Batak, adalah orang yang terluka. Semasa dia masih kecil, dia terluka akibat kecelakaan. Tetapi dengan iman dia mentransformasikan pengalaman pahit dan luka itu menjadi kesembuhan. Dan itu menjadi salah satu pendorong bagi dia menjadi penginjil ke tanah Batak untuk membawa terang Injil dan kesembuhan bagi banyak orang, khususnya orang Batak. Menurut Nouwen, pribadi yang paling nyata mengalami luka paling banyak dan paling menyakitkan adalah Sang Mesias, Yesus sendiri. Dia terluka secara fisik, darah bercucuran dari tubuhnya, dari kepalanya, dari dadanya, dari tangannya, dari kakinya. Dia juga terluka secara mental, emosional, dan spiritual. Dia dihina, dia diludahi, dia ditolak. Itu menimbulkan luka-luka mendalam. Dia benar-benar terluka dan lukanya sungguh menyakitkan. Tetapi justru luka-luka Yesus yang paling menyakitkan itulah yang paling banyak membawa kesembuhan dan menjadi sumber inspirasi dan pemulihan bagi banyak orang dari abad yang pertama hingga saat ini. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah bagaimana kita mentransformasikan luka-luka yang kita alami, yang kita miliki menjadi sumber kesembuhan, sumber inspirasi, sumber kekuatan, dan sumber pengharapan bagi orang lain. Kita tidak perlu mencari luka-luka yang baru. Kita hanya dituntut dan ditantang untuk melihat luka-luka yang kita miliki saat ini dalam perspektif iman dan menjadikannya menjadi pengalaman berharga dan sumber kesembuhan bagi banyak orang. Karena itu, jika saudara saat ini sedang terluka atau memiliki luka-luka yang selama ini terpendam, tertutup bahkan dengan sengaja, saudara sembunyikan karena rasa takut, rasa malu, atau alasan lainnya. Sekarang cobalah melihatnya dalam perspektif baru di bawah terang pertanyaan eksistensial. Bagaimana saya bisa menggunakan luka-luka saya ini menjadi sumber kesembuhan, inspirasi, dan pelayanan bagi orang lain? Saudara pasti bisa. Saya sendiri sudah mengalami dan terus berupaya untuk belajar dan melatih diri untuk mentransformasikan luka-luka yang saya miliki menjadi sumber kesembuhan, inspirasi, dan pengharapan bagi orang lain. Bersama Tuhan, mari kita transformasikan luka-luka yang kita miliki menjadi kesembuhan dan
inspirasi. Be the wounded healer. Be like Jesus.